Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Terima kasih, ini juga berkat sejumlah pihak ya, Rizka, kemudian juga ini ada Tante Cynthia, ya mukanya belum mau ditampilin ya. Kemudian juga ada senior nih, Mbak Muti udah pindah kemana-mana, sekarang balik lagi ya dari fintech, setahu saya kembali ke capital market ya. Nah, adapun sebetulnya kenapa kita buat sesi ini, karena saya coba lihat di sosial media ada indikasi ya dan kekhawatiran ini juga dialami keluarga sendiri yang baru berinvestasi mungkin sejak pandemi. Itu memang dunianya beda ya, saat itu terjadi ekses liquidity ya, jadi demikian suku bunga rendah sehingga membuat banyak aset itu overvalued. Nanti akan coba saya tunjukkan. Dan ini penting jadi pengalaman, bahkan di anak saya sendiri akhirnya dia mau belajar makroekonomi, tadinya mau jadi scalper istilahnya ya. Kebanyakan ya Priska ya malah jadi donatur bukan jadi investor. Sementara yang biasanya tema yang saya sampaikan persis seperti yang kemarin disampaikan di BSI itu adalah yang kekhawatiran kita tuh sebetulnya bukan di resesi tapi di krisis, dan krisis itu hanya dapat dicegah kalau kita punya cadangan dengan berinvestasi. Nah, banyak clue-clue yang ingin saya sampaikan di sini, bacaan makroekonomi setelah saya melintasi berlapis krisis lah, boleh dibilang ya. Judulnya materi saya ya, teman-teman mungkin bisa lihat ya. Rizka bisa dilihat ya? Aman, Pak. Aman ya, oke. Jadi ini adalah winning the crisis game. Nanti bisa disampaikan sekali lagi nih. Sebentar ya, saya juga minta Rachel ya untuk menerima yang baru datang tuh ada 2 yang di waiting rooms ya gitu. Langsung saja nanti lebih banyak kita diskusi teman-teman sekalian. Jadi kenapa game ya? Karena ada indikasi berbagai negara itu sebetulnya mempersenjatai diri. Amerika diduga mempersenjatai dolarnya, Eropa dengan banknya, Rusia dengan migasnya ya, pertama gas ya, dan Indonesia juga sebetulnya ya menggunakan miningnya, karena di dunia ini orang berpikir untuk bagaimana kepentingan diri sendiri ya, perang kemungkinan ini didesain. Tapi tahun lalu memang tahun yang brutal ya, dan stagflation, jadi ekonomi melambat dan ada inflasi. Inflasi nggak cuma karena pasca pandemi merespon kepada pent up demand ya, ketika stimulus yang tadinya luar biasa buat menahan orang tidak keluar dan itu dibelanjakan gitu, sementara ada berbagai hambatan di supply, apalagi setelah ada perang itu energi dan makanan gitu, dan central bank menaikkan bunga ya, khususnya the Fed gitu. Disebut brutal karena menurut Bloomberg ada sekitar 18 triliun dolar menguap ya dari pasar saham, dari obligasi, bahkan dari kripto, pindahnya kemana? Ke cash. Jadi yang menang tahun lalu itu adalah sektor energi. Nah, Indonesia luar biasa karena punya batu bara ya gitu. Kemudian cash ya, pasti karena saham boleh dibilang terpuruk di sejumlah negara, bahkan jatuh sekitar 20% ya. Indonesia masih beruntung, apalagi yang stock pickingnya. Nah, resesi tahun ini ya sangat diantisipasi karena dari akhir tahun lalu itu ada 25 negara yang bahasa kerennya inverted yield curve ya, di mana yield obligasi jangka pendek lebih tinggi dari jangka panjang, teman-teman. Itu indikator bintang 5 untuk ada resesi. Nanti mungkin akan saya jelaskan dulu, silakan diterima dulu ya. Gitu. Jadi sebetulnya begini teman-teman, kalau bicara ya, saya sudah sampaikan kalau nggak salah ke Friska, beda antara strategi ekonomi dan prospek. Beda, saya ulang ya, beda antara prospek ekonomi ya dengan strategi investasi. Mengapa? Karena market ya, saya coba tunjukkan di sini, market itu bergerak lebih dulu dari sektor real.
gitu ya. Jadi seperti coba teman-teman lihat di kolom equity untuk tahun lalu ya, itu bursa Amerika S&P 500 itu 19,44, hampir 20% katakanlah ya. Dan di negara berkembang MXAPJ itu hampir juga 20%, itu anjlok ya. Gitu. Mereka sudah mengantisipasi ekonomi akan jatuh gitu. Akan resesi paling enggak ya gitu. Resesi itu perlambatan gitu. Nah, seandainya tahun ini ternyata ada kejutan, ya kejutan nanti ternyata banyak kejutannya, bahwa ekonomi tidak separah yang diduga, bahwa the Fed tidak seagresif yang diduga, gitu. Pasar modal malah rebound karena segala sesuatu berusaha bahasa kerennya di price in gitu ya. Jadi kalau kekhawatiran itu ternyata tidak separah yang diduga, ya kemungkinan market akan rebound. Sebaliknya, kalau boleh dibilang kenyataannya lebih berat dari yang dikhawatirkan, ya bursa terutama saham akan kembali jatuh. Jadi review dulu ya. Jadi tahun lalu stagflation winner, teman-teman bisa melihat di sini sebelah kiri ya, pada tabel yang paling kanan ya. Gitu terlihat bahwa umumnya itu sektor-sektor energi ya, batu bara, dan tahun lalu batu bara naiknya 129,72%, terlihat pada kolom komoditi. Nah, teman-teman, sebaiknya saya sarankan nanti ya, ini yang baru joining ya, itu ada yang namanya regional and asset class rotation, atau di tabel ini asset class and regional rotation. Apa itu asset class? Misalnya di currency, ya terbiasa juga kalau dolar indeks itu namanya DXY. Tahun lalu itu menguat 8,21% ya, karena pada mengamankan diri. Kemudian kolom selanjutnya itu adalah obligasi ya. Kalau YLD CHG-nya positif berarti terkoreksi, dan terlihat Jerman tuh koreksinya paling banyak ya. Kemudian saham ya, di mana IBOB itu adalah sahamnya dari Brazil, itu di kelompok ini paling unggul ya. Indonesia boleh dibilang terlihat 4,09, walaupun stock picking lebih bagus ya. Ini hanya indeks gitu. Kemudian komoditi ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sektor komoditi. Nah, di sini yang nanti akan kita melihat tadi kejutan ya. Kejutan apa yang terjadi? Cukup banyak secara politik, misalnya itu ada yang namanya perubahan kepemimpinan di Australia, dan kelihatannya juga mereka berusaha memperbaiki diri. Sementara ekonomi Tiongkok dilakukan pembukaan, sehingga mudahlah ketemu bahwa Tiongkok kembali memperbolehkan Australia untuk memasok ya batu bara. Itu kabar buruk bagi emiten Indonesia. Selama ini juga Tiongkok sudah menggunakan batu bara sendiri mengantisipasi ekonomi yang akan dibuka setelah 3 tahun boleh dibilang zero COVID ya. Itu mereka pasti butuh energi. Mereka coba sudah peroleh minyak murah dari Rusia misalnya, tentunya butuh lebih banyak ya. Jadi itu yang terjadi, teman-teman bisa juga dilihat di sini. Harga batu bara itu anjlok lah boleh bilang. Mungkin ini terkonsolidasi ya. Jadi ini selama tahun berjalan, dan ini tadi siang nih sebetulnya setelah sholat Jumat ya. Jadi batu bara selama tahun berjalan ini udah turun 47,05%. Jadi jangan heran saham batu bara ini terpukul gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian teman-teman bisa dilihat, ini yang penting sekali untuk saya sampaikan di asset class and regional rotation ya. Nanti ini langsung saja kesimpulannya, bahwa investor asing itu melakukan rotasi investasi untuk saham keluar dari Indonesia, sementara untuk SBN itu masuk ya. Ini pun nanti mengajarkan kepada kita semua, teman-teman, janganlah batasi investasi itu hanya di saham ya. Jadi Friska, walaupun katakanlah komunitas Anda ngerti saham gitu ya, sebaliknya jangan
jangan dibatasi ya. Bahkan saya coba menunjukkan teman-teman ya. Ini misalnya teman-teman lihat di sini nih ya. Sesekali indeks SBN itu mengalahkan saham IHSG ya, seperti tahun 2011 ya. Kemudian mana nih 2019 ya, 2020 nih ya, ketika pandemi orang lari ke less risky asset yaitu SBN ya. Saya sendiri menikmati acuan SBN yang luar biasa ya, gitu. Ini indeksnya ya. Jadi saran saya seperti itu ya. Kembali, oh ya, di sini pun teman-teman bisa melihat ya bahwa tahun ini yang sepanjang tahun berjalan yang masuk ke yang SBN Indonesia itu ada 3 billion US dollar ya. Sementara di sahamnya barely zero ya, gitu. Jadi boleh dibilang sempat masuk tapi keluar lagi nih, gitu ya. Dan ini yang terjadi. Jadi seringkali teman-teman yang mungkin sering dilupakan atau mungkin belum paham ya. Jadi mengapa kita itu orang belum tertarik gitu ya, bisa jadi karena ada tempat lain yang lebih cantik ya, mungkin ada tempat lain yang lebih murah valuasinya, jadi pindah gitu. Nanti bagaimana menyikapinya, apakah teman-teman memperluas investasi ya. Saya sendiri berinvestasi di luar misalnya lewat reksadana, langsung misalnya saya menggunakan GoTrade untuk ETF, untuk emas dan lain-lain, dan itu menurut saya penting untuk dicoba ya, gitu. Nah, tema utamanya adalah yang sepekan ini adalah bagaimana ternyata indikator yang ditunggu oleh banyak pihak untuk menduga apakah The Fed itu akan boleh dibilang selesai lah, boleh dibilang ya, untuk menaikkan suku bunga adalah labor market ya. Ternyata labor marketnya lebih bagus yang dari diduga ya, sehingga yang terjadi bahwa orang meyakini The Fed itu kemungkinan akan menaikkan bunga walaupun tidak sebesar sepesat tahun lalu. Yang dampaknya sebetulnya ini adalah kemungkinan besar ya, saya tulis di sini US problem and solution ya become global problem and problem. Kemungkinan teman-teman yang akan terjadi adalah krisis utang negara. Dan uniknya yang terjadi lebih banyak di barat ya. Jadi crisis in the West, karena di barat itu ternyata tidak cuma banyak hutang tapi penduduknya menua gitu. Dan ini not necessarily bad untuk Indonesia, malah bagus ya. Nanti saya sampaikan misalnya konsepnya ada di Inggris ya. Inggris itu negara yang termasuk parah ya. Semestinya mereka itu kalau berutang tidak semurah yang mereka nikmati sekarang ya. Harusnya dihukum ya, lebih mahal. Dan Indonesia sebetulnya dengan berbagai nanti matriks ya, perbaikan Indonesia ini luar biasa, harusnya diganjar. By the way, teman-teman yang baru datang yang pengen tahu kesimpulan ya, saya sih sebetulnya positif dengan berbagai aset kelas yang ada di Indonesia ya teman-teman, baik saham maupun obligasi. Namun ada beberapa pertimbangan, apakah kita perlu nimble ya, perlu lebih fleksibel, dan juga punya acuan untuk cuan ya gitu, untuk bisa melakukan rebalancing. Sekali lagi saya sarankan janganlah membatasi investasi itu hanya pada saham dan obligasi. Saya sendiri sudah menambahkan currency di eksternal, properti dan lain-lain ya. Nanti kita bisa buatkan sesinya gitu ya. Kemudian yang membedakan krisis yang pernah saya lalui paling tidak teman-teman ya, adalah dua hal, yaitu adanya pandemi dan geopolitik ya. Dan geopolitik ini baru permulaan yang terjadi di Rusia, karena kalau melihat besar ekonominya, Rusia itu hanya 1,8 triliun, Indonesia GDP-nya 1,4, Amerika itu 23 triliun, sementara Tiongkok itu 18 triliun. Konflik akan selalu ada antara nomor 1 dan nomor 2, itu yang kenyataan sejarah berapa ratus tahun terakhir gitu. Nah, Indonesia selain kecanggihan
mengelola ekonomi, harusnya juga ditambah dengan kepiawaian mengelola geopolitical rivalry seperti ini, dan kelihatannya Pak Jokowi perlu diacungi jempol gitu ya, seperti kita dapat vaksin baik dari Tiongkok maupun dari Amerika ya teman-teman sekalian. Oke, yang dilakukan pemerintah itu sebetulnya saran dari Bank Dunia tahun 2013 ya, Indonesia Avoiding the Trap, itu juga yang melandasi saya membangun komunitas Nabi Yusuf, karena saya sampaikan bahwa krisis kita itu sama dengan negara lain. Kalau kita tua tapi kita nggak punya income, nggak punya aset gitu ya, itu kita harus belajar sekarang punya cadangan, dan itulah intisari dari saran Nabi Yusuf. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah ingin memperluas ya, jadi mining booming ini ya, dengan reindustrialization atau downstreaming ini ke komoditi yang lain. Bahkan ada dinamika gimana duit kita dari perolehan cadangan devisa atau perolehan perdagangan internasional, mohon maaf ya, itu ternyata cukup banyak sekarang ditaruh di luar negeri karena suku bunga dolar di Singapura misalnya lebih tinggi. Itu juga akan saya coba bahas gitu. Nah, mari kita lihat ya, hari ini saya seperti saya sampaikan di komunitas, kita akan bicara yang applied-nya dulu ya, gitu teman-teman, belajar makroekonomi dulu, di mana sih saya kemarin keliru dan lain-lain ya, gitu. Nah, saya coba dari sini dulu sebentar ya, teman-teman. Apa yang difahami oleh bond investor? Karena bond investor ini yang paling besar. Nah, saya akan minta coba ada dua orang ya, Tante Cynthia dan Friska, apakah yang saya sampaikan ini mengerti atau tidak. Misalnya, teman-teman sekalian ya, ini adalah imbal hasil T-bond di Amerika yang warna merah. By the way, cursor saya terlihat nggak? Silakan Friska, cursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan kok Pak. Oke ya. Nah, sementara yang shaded yang warna biru muda ini ya, boleh dibilang laut ini adalah ekspektasi inflasi 10 tahun. Jadi ini imbal hasilnya T-bond-nya Amerika 10 tahun, dan ini sebetulnya benchmark-nya. Kalau ya bond yield-nya lebih rendah dari expected inflasi, seperti terendahnya ternyata 0,529 di sini, ini artinya ya obligasinya overvalued, kemahalan. Kenapa orang mau beli ya SBN, T-bond ya di Amerika namanya, dengan imbal hasil rendah sekali 0,29 gitu, dan jauh lebih rendah dari expected inflasinya gitu. Di sini terjadi gara-gara kelebihan duit yang diciptakan oleh the Fed merespon inflasi. Merespon pandemi. Saya ulang ya. Jadi yang kejadian di sini adalah sewaktu terjadinya pandemi ya, ini penciptaan uang liquidity luar biasa sehingga terjadi overvalued di banyak aset. Ya, termasuk kita mengalami kripto ya, kripto kenapa moncer kayak gitu ya, karena duitnya banyak gitu ya. Itu kejadian. Nah, tapi sekarang terlihat bahwa bond yield ini sudah normal. Normal itu seharusnya memang ya dia lebih tinggi dari expected inflasi. Tante Cynthia, masuk Tante? Oke. Halo Tante. Masuk ya? Ya. Jadi ini normal Tante, ya. Jadi di sini dulu kita. Nah, berapa kali juga nggak normal nih. Masalahnya adalah ketika ini nggak normal kemahalan, di seluruh dunia juga bond yield-nya itu turun gitu karena ngikutin Amerika. Nah, kemungkinan banyak orang yang terjebak di sini loh gitu loh. Itu loh, ya. Tapi kalau lihat sekarang sebetulnya sudah normal. Kenapa ini penting disampaikan bahwa yang punya duit sekarang lebih enak. Dia taruh di SBN atau di T-bond sudah aman dan bisa relatif mengalahkan inflasi. Karena yang dikhawatirkan dari inflasi itu kehilangan pokok, itu credit risk. Yang paling aman itu di Amerika T-bond, dan di Indonesia itu adalah
SBN gitu. Jadi ini informasi pertama gitu. Nah, Om ini Budi. informasi kedua yang Om Budi. katakanlah lebih jelimet ya teman-teman. Kalau orang menduga resesi, sebetulnya orang lebih suka berinvestasi di T-bond ya, tapi dia malah pilih yang jangka panjang. Kenapa yang jangka panjang? Karena sooner or later the Fed itu ya kalau di Amerika akan menurunkan bunga. Jadi mereka itu mengantisipasi tidak cuma credit risk sehingga mereka beli T-bond ya, tapi jangka panjang. Nanti ada konsepnya mungkin terlalu advance di sini namanya duration ya. Kalau the Fed nurunin bunga, maka imbal hasil maka cuan ya dari obligasi bertenor panjang itu akan lebih tinggi gitu. Nah, itu duration strategi, itu sebabnya kondisi yang sekarang ini ya, yang namanya warna shaded ini ya, saya maklum nih kalau belum banyak yang paham nggak apa-apa ya, gitu. Ini yang kejadian di resesi. Jadi ini selalu jadi bintang 5 ya, bahwa ke depan ada resesi itu di bond market gitu. Nah, yang terakhir yang warna merah ini sebetulnya credit risk ya. Jadi credit risk itu teman-teman cara ngitungnya di Amerika itu adalah perbedaan imbal hasil antara corporate bond ya, rating ya dengan T-bond ya. Jadi kalau tahun 2020 ini kredit risknya naik ya, kredit risknya naik, habis itu turun, dan sekarang ini cenderung turun ya. Ini waktu ada Lehman. Jadi sebetulnya teman-teman kalau warna merah seperti ini sebetulnya nggak usah terlalu khawatir ya. Nggak ada yang namanya event credit risk. Kalau event credit risk itu maksudnya ada kredit macet dan hal-hal yang sangat gede, itu ekonomi akan slowing. Walaupun ini sentrik ke Amerika ya. Jadi teman-teman ini cara bacanya ya dari pengalaman saya, sebetulnya orang itu di bond market ya itu seolah-olah nggak terlalu khawatir. Dan bond market itu selalu bergerak lebih dulu dari the Fed ya. Itu hebatnya karena mereka invest di ekonomi dan lain-lain. Saya nanti lanjutkan aja teman-teman kalau mau yang tertarik seperti ini ya, saya available waktunya. Kita ngomong dulu di Tante Cynthia ya dan Friska itu di equity market. Cara bacanya bagaimana? Melalui apa ya, yang terakhir saya coba tuh di Instagram ya, ini thanks to anak saya yang saya udah lama minta saya di Instagram ya, bahwa harga itu adalah gabungan dari manfaat dan martabat ya. Oke, martabat dulu. Martabat itu PE ratio ya. Sementara manfaat itu earning. Jadi kalau ini dipakai logaritma jadi growth ya. Jadi inilah pertumbuhan harga ya, berarti capital gain itu tergantung dari peningkatan martabat, PE ratio-nya naik ya, kemudian ditambah dikali ya gitu dengan earning growth berapa. Nah, Friska dan Tante Cynthia, ini saya indekskan ini ya, yang namanya martabat ya, yang namanya levelnya SPX di sini, jadi bursa di Amerika S&P 500 nih ya, gitu yang warna merah ini levelnya nih ya. Dari ini berapa nih, 20 tahun yang lalu ya, gitu ya. Kemudian faktor earningnya ini juga sama, dinormalize juga, gitu ya. Dan yang warna ini nih, berbintik ini. Sementara siklus bisnis terkait dengan Fed Fund Rate ini yang warna grafik batang nih. Ya, saya akan pelan-pelan dulu ya. Bahwa pernah nih setelah 2008 tuh suku bunga di Amerika flat hanya di 0,25, naik kemudian turun gitu. Nah begini teman-teman, kalau untuk melihat martabat ya, sekali lagi martabat ya, lihatlah kalau terjadi kesenjangan yang melebar antara yang warna merah ini ya, ini adalah P-nya dengan E-nya. Nah kalau di sini berarti ini naik, ini gara-gara excess liquidity ya. Itu ada istilah TINA dulu ya, Tante Cynthia dan Friska, TINA itu there is no alternative, orang tetap beli aja, dan karena bond yield saat itu juga tadi kan 0,5 gitu ya, gitu. Dan disinilah teman-teman saya langsung masuk ke psikologi
teman-teman yang barusan belajar saham, katakanlah ya 3 tahun terakhir ya sejak tahun 2020 ya, maka tertekan nih karena tetangga untung banyak teman ya, gitu. FOMO jadinya, fear of missing out gitu ya, gitu. Jadi pada beli. Nah, teman-teman, saya mau langsung saja bahwa tolong bantu yang ini ya di mute ya, gitu. Tolong bantu. Jadi keberhasilan di masa lalu ya supaya tidak mengalami candi Prambanan, naiknya awalnya tinggi kemudian turun ya, teman-teman, adalah keberhasilan terlepas dari tekanan FOMO ya. Itu nggak beli, boleh dibilang aset yang overvalued. Nah, ke depan sebetulnya kita saatnya belajar mengendalikan risiko. Kita lihat gitu. Ya. Jadi kalau dulu return, kalau sekarang risk and return dilihat yang mana yang boleh dibilang kita bisa invest dengan risiko yang dapat diterima gitu. Itulah sebabnya balik ke fundamental, show me the money, not only tell you the story. Tante Cynthia, so far message-nya bisa nyampe nggak ya? Ini antara bond market dan equity market nih sama. Nah, sekarang aja kalau pada level PE ya, koreksi martabat, kayaknya udah selesai gitu. Tinggal apakah I-nya ini bisa tidak seburuk yang diduga enggak. Nah, itulah labor itu sangat penting karena di Amerika tahun lalu itu banyak orang berutang gitu. Jadi kalau dia nggak ada kerjaan, wah itu kepukul gitu. Makanya labor market itu is the key sekali bagi boleh dibilang equity market karena koreksinya udah cukup dalam. Ini sensitif memang ya, saya tarik 20 tahun terakhir ya. Mungkin nanti bisa tampilkan juga kalau 10 tahun terakhir, makanya saya hanya memberikan framework bagaimana melihatnya. Ya teman-teman, dari makroekonomi ya saya coba tunjukkan nih kekuatannya. Seringkali kan saya sampaikan ke teman-teman, Elvis ya pedoman utama ya memahami kenapa market bergerak ya, bukan penyanyi lawas. Earning ya lebih dulu, kemudian liquidity, kemudian valuation, kemudian interest rate, dan sentimen gitu. Dan ini permutasi. Dulu saya bisa nerima, suka juga kalau ini Levi's gitu ya, karena liquidity banyak, earningnya ada gitu ya. Jadi I tell you story and show-nya the money juga supported gitu. Tapi coba bagaimana kalau dia itu isfel gitu ya, atau misalnya slide gitu ya, berarti faktor I-nya di belakang ada baiknya tone down expectation. Itu dulu Tante Cynthia dan Friska. Om Budi, Ya. yang tadi di bonds yang sebelum yang ini ya. Ya. Tadi kan Om Budi bilang ketika kondisi yang tadi tuh pas ada ketidakseimbangan, apakah itu juga yang menyebabkan belakangan ini fund-fund asing masuk ke SBN-nya kita cukup masif ya? Iya, Tante, balik lagi karena the Fed itu sangat agresif ya, gitu, dan agresifnya itu yang salah satunya itu adalah tahun lalu itu strong dollar gitu. Iya. Ya. Jadi berarti kan currency lain itu turun gitu, dan Indonesia waktu itu ada satu risiko lagi gitu. Walaupun sebetulnya ini negara lain juga melakukan quote-unquote pelanggaran. Jadi ketika Bank Indonesia itu burden sharing itu nggak dianggap sebagai central bank yang nggak independen. Nah, betul. sekarang dolar itu kan sudah melemah dari bulan Oktober tahun lalu kalau nggak salah. Berarti orang melihat tuh gini. Oke, kita ngomong bond ya teman-teman sekaligus karena ini adalah my beloved call gitu ya. Pertama kalau bond seperti Tante Cynthia bilang T-bond risk, dan T-bond risk itu belakangnya selalu ada the Fed ya, kemudian currency risk ada juga gara-gara dolar, kemudian supply risk. Nah, tahun lalu tuh pemerintah dengan penerimaan pajak yang luar biasa gitu, walaupun belanjanya tetap bagus gitu,
ya pemerintah itu bisa menghemat sehingga defisit fiskal kita berkurang. Berarti kan seperti rumah tangga kalau defisit kita berkurang itu adalah penerbitan utang itu berkurang gitu. Dan kalau tahun ini ya karena nggak ada burden sharing gitu. Jadi balik lagi, gitu Tante. Sebetulnya udah mulai balik itu bulan November ya. Saya sudah indicate Iya, gitu benar-benar. akan bagus gitu. Dan karena yang namanya asing, nah ini dia nih. Saya lanjut aja. Ini istilahnya, nah ini ya Tante ya. Ini asing nih dari turun banyak, terus bernaik, tapi turun lagi ya. Yang paling banyak itu ternyata dari 2021. Tapi ini nih, ini dari bulan November ini kembali naik ya. Gitu. Ini masih jauh dengan topnya dan dunia ini kan lagi kebanjiran gimana pun liquidity ya gitu. Jadi kalau panik pada level pribadi orang borong masker dan makanan gitu pada level global orang itu borong dolar gitu dan dulu kecemasan karena juga energi dan lain-lain. Ternyata saya lanjut aja yang kejutannya ya bahwa musim dingin itu tidak separah yang diduga, jadi harga namanya gas juga turun gitu ya, itu juga harga minyak juga turun sehingga batu bara turun ya, gitu. Jadi banyak kejutan sebetulnya termasuk Rusia itu lebih kuat dari yang diduga ekonominya ya, walaupun terkena sanksi, tapi katanya tentaranya tidak sehebat yang dibanggakan ya, ternyata operasi militernya lebih lama. Kira-kira gitu Tante. Oke, thank you. Silakan dilanjut Ada dengan lagi Tina teman-teman? dan Fomo. Silakan Ya. open mic aja ya teman-teman, apa yang disampaikan atau kalau misalnya bahasanya ketinggian dan lain-lain kita bisa bikin sesi terpisah, tolong mungkin difasilitasi oleh Friska. Friska gimana Friska? Boleh Pak, nanti mungkin yang buat bahasan lebih awam lagi ya. Iya. Ya, jadi saya sengaja yang hari ini message-nya teman-teman banyak mungkin yang nggak sabaran kenapa kita nggak naik, kenapa nggak ada window dressing, kenapa nggak ada January effect dan lain-lain gitu. Setup-nya itu beda gitu ya. Jadi perlu kita pahami. Tapi bagaimana nanti menyikapinya? Apakah kita harus memperluas investasi ya? Kita bisa bahas gitu. Ya, nah ini yang ditunggu-tunggu sebetulnya dan waktu saya juga ke beberapa klien ya menyarankan untuk yang lakukan pricing the value, not valuing the price, ini yang saya janjikan ya teman-teman. Friska juga bikin ininya ya di Instagram ya. Jadi teman-teman tentunya prinsip investasi itu kita invest yang di undervalued ya. Maksudnya price lebih rendah dari value. Price bisa kita observe setiap hari ya, gitu, tapi bagaimana dengan value ya? Value itu sifatnya adalah relatif, personal, ya subjektif gitu. Tapi bagaimana market? Karena kita butuhkan konsensus ya. Nah, yang dilakukan oleh Bloomberg ya, kebetulan Bloomberg ini suatu platform yang ya relatif mahal tapi komprehensif, dia bisa banyak katakanlah personal yang bisa mendapatkan informasi ya. Namun juga ada beberapa platform di Indonesia yang saya lihat ya, seperti yang disampaikan Pak Lukas juga ada ya. Jadi misalnya seperti ini aja. Ini saya bilang Adaro ya. Adaro itu ratingnya seperti ini teman-teman, ada di 24 yang buy ya. Ini berapa nih? 7 yang hold, 1 yang sell gitu ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman yang dilakukan oleh Bloomberg ini setiap analis di sini ya, itu mereka tuh punya target price 12 bulan ke depan. Oleh Bloomberg itu dicari rata-rata dari para analis ya gitu yang boleh bilang memberikan update 3 bulan terakhir ya. Nah, ada 18 boleh dibilang analis ya gitu. Anyway, ini cara bacanya, ini 18 yang memberikan update ya dari 34 ini ya yang cover gitu boleh dibilang, dan rata-ratanya 41
03 boleh dibilang, jadi 4.100 anggap aja ya. Dan ini adalah taksiran value, ini adalah taksiran bukan taksiran, ini harganya. Nah, tentunya upside potensial itu dari bisa dihitung 4.100 ya dibagi dengan 2870 kurang 1 ya, sekitar 43%. Yang menariknya Bloomberg itu membuat karena dia menyimpan datanya, dia bisa membentuk nih berapa sih sebetulnya yang boleh dibilang perkembangan dari value-nya ya. Ini ada di sini, nanti saya besarkan ya. Demikian juga nanti di bawah ini di Telkom gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang saya sarankan dengan pricing the value, kalau sudah dapat estimasi value-nya seperti ini ya, 4.100 untuk Adaro, dan kalau Telkom tuh 5.045 ya, pada dasarnya yang disebut pricing itu kasih diskon gitu ya, sebagai margin of safety. Saya di sejumlah WA group ya, terutama yang di angkatan saya, itu banyak mengatakan analis tuh halu gitu, membuat target price itu sebagai value-nya itu ketinggian, halu dia bilang. Ya boleh aja, jadi kita walaupun angka ini sudah dari rata-rata, sudah berusaha menganulir lah, boleh bilang dampak sesuatu yang ekstrim, bullish dan bearish gitu, teman-teman bisa memberikan diskon misalnya 10%. Upside potensialnya Adaro misalnya 43%, teman-teman diskon lah ya 10% ya, jadi 33 gitu. Jadi pas dia naik udah 33% gitu ya, silakan lakukan aksi ambil untung. Demikian juga dengan Telkom gitu. Nah, ini grafiknya teman-teman ya, ini untuk Adaro ya gitu. Jadi inilah yang saya sebutkan tadi, kehebatan Bloomberg tuh dia bisa mengenerate ya dari data dia yang banyak itu. Ini adalah acuan untuk nilainya ya, setuju nggak setuju, bisnis rata-rata yang dia belikan oleh Bloomberg. Saya juga coba ya, apakah pada BCA, pada saham Apple di Amerika gitu tuh sama gitu, dan ini price-nya ya. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini sebetulnya greed and fear ini mirip seperti indikator relative strength index ya gitu. Jadi ini adalah kelebihan jual ya, apakah karena harganya turun gitu ya. Jadi saya lebih suka terang di sini teman-teman, seperti yang saya tulis di sini, ada positive spread ya antara estimated value yang warna biru ini ya dan warna merah. Spreadnya lebar ya. Nah, selebar berapa misalnya di atas 20% itu saya menarik gitu, walaupun udah nanti akan saya kurangi 10% ya. Dan ini ya, estimated value-nya itu trennya positif, dia positif. Nah, kalau ini mulai lemah dia teman-teman. Jadi memang perlu hati-hati ya gitu. Dan di sini juga kita dari tahun lalu saya sendiri di analis di Bahana mengatakan, wah Pak Budi kayaknya harga batu bara kemarin nggak sustainable Pak gitu ya. Jadi saya sendiri sudah exit batu bara dari tahun lalu ya teman-teman gitu. Jadi ini kita perlu lihat. Tapi kalau nanti teman-teman bisa misalnya dari free cash flow ya. Nah, jadi nanti masuk di perusahaan ini jangan mengharapkan dividen mungkin, karena total return itu kan dari capital gain plus dividen gitu ya. Tapi kan banyak kan ya Friska ya, orang yang invest itu mengharapkan capital gain ya, itu sangat wajar. Kemudian untuk faktor tactical rebalancing-nya ini yang di sini ya. Jadi teman-teman ini bisa aja buy on weakness jadinya, karena ini banyak sekali yang boleh dibilang jual ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke Telkom. Ini teman-teman. Ya, saya nanti akan kasih waktu sekarang nih ntar lagi untuk bertanya. Ini Telkom sama ya, sama jadi ininya ya, kaidahnya gitu. Nah, ini untuk Bank Mandiri. Nah, ini yang maksud saya yang trend value-nya itu meningkat ya. Saya coba cari nih, kemarin kan saya duduk sebelahan Tante Cynthia dengan Pak Heri Gunardi ya. Dia di depan umum dia bilang, wah Pak Budi telat ya masuk ke BRIS ya gitu. Jadi BRIN ya. Ya saya bilang ya Pak gitu ya, karena waktu itu kan adanya boleh dibilang kemungkinan floatingnya akan ditambah dari hanya 8% gitu. Saya udah lihat floatingnya nih nggak gitu gede ya gitu.
Jadi kejutan nih bagi banyak pihak, ternyata konsolidasi di BSI itu lebih cepat dari yang diduga. Biasanya kalau antar BUMN ya, induknya itu apakah dari BNI, Mandiri, dan BRI itu agak lama. Ternyata di syariah itu bagus, dan kelihatannya juga yang bertugas di sana juga banyak profesional gitu ya. Coba apalagi ya. Oh ini teman-teman, ini finansialnya ya, show me the money. Ini nanti saya biasanya suka lihat free cash flow-nya ya. Telkom punya 35,5 triliun ya. Ini adalah PTBA misalnya. Jadi ya bagaimana berinvestasi melihat money bisa jadi sebagai total return dari mana gitu. Itu ada komen teman-teman sekalian? Katanya ada yang raise hand, Om Bud. Oh ya, silakan. Yuk, silakan salam kenal bagi yang baru gabung. Iya, itu ada Mas Anton ya. Budi, malam. Ya, silakan. Pak Budi, kalau lihat dari target price-nya itu kan antara target price sama value-nya itu, kalau target price-nya menurun, value-nya juga menurun, kan nggak ketemu, Pak Budi. Iya, jangan. Itu pernah terjadi di Semen Gresik dan Unilever. Iya, jadi analis ini kan, ya analis kita kan dia bisa bicara kan, terserah dia lah, analis mau Iya. hitungan gimana kan terserah dia. Cuma setelah kita dapat informasi dari analis, sebaiknya kita ngapain, Mbak Budi? Misal, kalau dia target price-nya Telkom di angka 5.045 dan kecenderungannya memang turun ya, dari beberapa bulan yang lalu kan dia target price-nya 5.200. Oke. Nah sekarang Saya sih kan menyarankan 5.004. kalau Telkom ya khususnya kan ke depan tuh ada Panton, ada pemilu misalnya. Apakah itu akan meningkatkan bandwidth gitu. By the way, seringkali ya dalam kenyataan nih, saya itu dengan market ya, market itu tidak selalu benar, tapi nggak bisa disalahin gitu loh, Mas Anton. Ya itu aturan nomor 1 ya. Iya, jadi ada baiknya kita punya judgmental sendiri. Saya tuh gara-gara ngelihat M1 Growth Indonesia meningkat pesat, waktu itu saya punya fit dengan Unilever. Tapi ada model bisnis yang dianggap kurang sustain gitu. Jadi apakah masalah distribusi, masalah misalnya HR-nya dia dan lain-lain gitu. Tapi saya sempat keluar nyaman lah gitu. Tapi setelah itu ya kita harus ikutin gitu. Ya, jadi tadi Mas Anton ya, market tidak selalu benar, tapi nggak bisa disalahin gitu. Penting untuk tahu konsensus ya. Kalau jadi analis, saya pun kalau jadi analis penting tahu konsensus, tapi kita punya kemampuan nggak untuk berbeda dari konsensus dan kita seharusnya benar gitu loh. Kalau benar itu di kantor naik pangkat itu, call-nya benar gitu, diikuti oleh fund manager ya, itu kan kita juga sistem rating di kantor gitu loh Mas Anton. Iya. Om Bud, mungkin Yes, juga bisa ditambahin juga bahwa target price yang biasanya dipakai di fundamental itu biasanya lebih cenderungnya 12 bulan ke depan kan. Betul. Sementara kita kadang-kadang beli untuk hari, kayak BPJS beli pagi jual sore, itu Iya, nggak bisa betul. jadinya. Thank you banget Tante, emang gitulah. Kebanyakan orang nih ya Maunya instan ya Pak Budi ya. Priska, kebanyakan orang itu pengen kaya dari saham, iya, tapi kalau terlalu cepat kaya jadi donatur kadang-kadang. Bener. Cuma kalau dari gambarnya menurun kan nggak ketemu akhirnya, Pak. Saya pernah seperti itu, tapi kan artinya gini, ada calculated bahwa saya juga kayaknya akan benar, gitu loh. Dan saya tuh pernah mengalami seringkali Mas Anton ya, dan teman-teman sekalian, Tante Cynthia sama Friska, ya, walaupun ujungnya tuh saya benar, saya seringkali terlalu cepat gitu Mas. Ada elemen lain yang perlu diperhatikan. Saya sekarang makanya saya gunakan disiplin Sun Tzu lebih bagus gitu. Yakni di bawahnya itu ada fear and greed. Gitu loh. Jadi ini yang kecepatan orang gini.
Ya ini terutama bagi Mas Anton ya. Market itu ya investor itu adalah partisipan demokrasi yang bengis, spontan, mandiri, namun pragmatik gitu loh. Nah, pragmatiknya itu kalau dia itu udah exit ya ekstrim ya dia akan melakukan penjualan atau pembelian gitu loh. Mungkin yang itu yang perlu kita lihat. Makanya di kantor pun saya biasanya membuat band 1 dan 2 standar deviasi plus minus. Ya ini juga berangkat dari buku saya Acuan Tuk Cuan. Kalau udah lewat 3 standar deviasi, itu kalau belajar statistik itu sangat jarang. Itu apakah terlalu mahal atau terlalu murah gitu. Saya berusaha belajar margin of safety. Gitu Mas Anton. Salah satu yang terpenting nih sebelum saya ini ya kesempatan itu ternyata jadi investor tuh harus sabar gitu loh. Sabar nunggu jatuh, sabar benar-benar yang timing buat ngejual gitu loh Mas Anton. Kalau posisi pembelian dan penjualan yang secara spontan Pak Budi, itu kalau saya hubungkan sama keadaan uang yang beredar, jadi misal kayak sekarang ya, kan dari bondnya menarik ya, nggak akan ada yang mau beli gitu Pak, maksudnya ke equity, karena diam aja sudah returnnya sudah lumayan Pak. Lah iya, betul. Jadi kalau orang sudah pada posisi mengambangkan diri seperti saran Nabi Yusuf Protection, itu SBN itu menarik. Nah posisi sekarang kan dari bond aja dia diem aja sudah menarik kan Pak. Jadi tenaga dorongnya untuk kita dapat capital gain kayaknya susah gitu. Oke. Kalau dari capital gain ya. Iya. Kalau itulah kita sebabnya saran saya angkat dulu Mas ya. Nanti kita kasih kesempatan yang lain bicara ya Mas. Oke. Gitu ya. Jadi teman-teman, tone down expectation. Ya. Nah, tone down expectation ini saya lihat SBN dulu harus diperkenankan rally gitu. So far sih kami coba melihat ada 6,4 misalnya ya. Ya hopefully bisa 6,2 karena beberapa indikator seperti saya tulis hopping regional rotation harusnya Indonesia lebih dihargai. Nah, kalau bond yield-nya itu turun ya teman-teman atau Friska nanti bisa bikin sesi lanjutan itu kan berarti discounternya WACC ya weighted average cost of capital itu lebih murah harusnya valuasi saham itu naik gitu. Jadi kalau saran saya proteksi lewat SBN gitu, tapi kalau mau naruh di saham gitu, kita perlu tahu misalnya yang namanya rotasi ke Tiongkok itu udah mulai selesai belum gitu loh. Ini Tiongkok baru naik 5% nih ya, Shanghai Composite nih Mas Anton ya, Tante Cynthia. Tapi banyak keluar Pak ya, jadi dari equity sama bondnya di China itu banyak keluar Pak. Oh enggak dong. Shanghai Composite equity-nya naik nih Mas. Baru mulai rebound di Bukan, China. maksudnya dananya. Iya, Mas coba lihat ini ya, sekali lagi ya. Coba lihat ini. Shanghai Composite tahun lalu minusnya 15 loh Mas. Amerika minusnya 19. Ada slide-nya Pak Budi yang dana asing yang di bond sama Oke, itu kan. Oke. Yang tadi sorry ya, ini ada sedikit masalah terus terang mohon maaf. Ini itu Tiongkok itu ini data bulan Desember. Ini nggak bisa saya tadinya sisa crop aja Mas. Tiongkok tuh paling pelit datanya Mas. Oh, jadi itu bukan data ini ya, bukan ya, data bukan. yang sebenarnya ya. Ya, bukan. Sorry. Thank you tapi untuk ngasih tahu ya. Gitu. Tapi anyway, teman-teman supaya nggak baperan, ini yang kejadian tahun lalu ya, yang tadi kan market adalah partisipan demokrasi yang bengis, spontan, mandiri namun pragmatik ya. Jadi kalau yang udah dipukulin itu ya kalau kita ya ada kira-kira katalis ya, misalnya apakah opening, masalah dia dapat energi murah dan lain-lain gitu. Makanya cerita China reopening itu kabar baik bagi negara yang lain. Dan misalnya Eropa misalnya ya, gitu nih SX5E nih, karena tahun lalu kan termasuk yang paling turun gitu ya.
Ya, tapi ternyata musim dinginnya tidak menggigil yang diduga gitu ya. Ini balik kembali naik gitu. Silakan, ada yang lain yang mau bertanya? Ayo buka mic ya. Mudah-mudahan ya ini yang belum baru joining hari ini ya, mungkin karena kalau pertemuan seperti ini kan untuk membuat standarisasi itu lumayan menantang lah gitu. Friska, ada pertanyaan? Belum Pak Budi, belum. Oke, saya coba sedikit lanjutkan dulu ya teman-teman dari slide yang ada nih. Apa yang silakan kalau nanti teman-teman bertanya. Oh ya, ini ada Tante Cynthia di Bloomberg itu saya juga baru tahu minggu lalu itu ada namanya World Trend. World Trend itu ada, ini sesuai yang kita bicarakan, ini ada yang namanya 3 koordinat ya, 4 sorry. Ya, ini tadinya tuh digabung, ini adalah bagaimana equity market. Nah, GCI itu trending down di sini ya, itu kurang bagus ya, gitu. Dia tuh bergerak kayak gini kelihatannya nih, gitu. Ya, jadi ya ada bagusnya mungkin. Ini kita perlu hati-hati nih, trending down di sini, dan di sini currency ya, rupiah saya belum lihat, harus ini adalah G20 ya, bisa gitu kan. Hari ini saya mau ceritakan regional and asset class rotation ya gitu teman-teman. Tapi nah ini ya, langsung aja untuk belajar makroekonomi, optimis ya teman-teman, optimis gitu ya, tetap. Mengapa? Gitu, ini adalah produktivitinya Indonesia ya, dan saya kalau dengan frameworknya Nabi Yusuf yang produktif itu apabila ekspor kita lebih gede dari import. Untuk barang saja ini yang warna merah, ini trade balance, ini trade balance kita itu tertinggi sejak tahun berapa ini mungkin ya teman-teman, saya kuliah di FUI 85 misalnya ya, ini berarti bagus ini ya. Nah, untuk barang dan jasa kita juga masih surplus karena kan negara kita nih banyak import jasa gitu. Di sini, teman-teman, ini saatnya nggak menarik investasi di saham sebetulnya, dan di sinilah banyak kejeblos ya Tante Cynthia yang asuransi dan lain-lain tuh karena makroekonomi kita nggak bagus. Kalau makroekonomi kita nggak bagus tuh tau nggak korbannya? Seluruh dunia tuh suka Indonesia kecuali satu hal teman-teman sekalian, currency-nya, currency risk gitu. Nah kalau defisit seperti ini berarti kan import lebih gede dari ekspor, import butuh falas, ekspor menghasilkan falas, ini berarti ada currency risk. Dan karena defisit berarti kita tambah utang gitu. Mendingan kita beli surat utang ketimbang naruh di saham gitu. Nah sekarang tuh berubah. Nah, kalau lebih konsisten yang dilakukan pemerintah, saya lebih optimis ya. Ini message makroekonomi saya nih teman-teman di sini ya. Yang pertama, Tante Friska bisa paham ini? Bisa Pak. Itu 2013 tuh zaman-zaman dulu kayaknya tapering the Fed itu ya Pak. Ini, nah tapering the Fed itu hanya faktor eksternal, tapi kita tuh sudah punya dosa internal loh, karena account defisit. Ini paling parah ada di sini, makanya Pak Mirza itu kan tugas dia mengawal pelemahan rupiah. Rupiah itu juga punya hak untuk menguat gitu loh. Oke? Dan coba ya, di sini nih waktu jelang krisis 98 ya kita punya dosa. Kita defisit dan saat itu juga dolar itu menguat. Ya ini indeks dolar nggak saya tampilin teman-teman. Ya belajar makroekonomi lah ya. Ini salah satu makroekonomi yang paling top menurut saya. Lihatlah kinerja ekspor dan import ya. Nah Singapura itu karena account surplusnya 20% GDP. Makanya dia banyak duit, suku bunganya rendah gitu di sana. Dia punya cadangan gitu ya. Gimana Tante Cynthia? Agree. Ya, nah ditambah satu lagi teman-teman yang di bawah. Waiting for the three kings. Kings yang apa nih? Kings yang pertama, adakah daya beli? Ini yang warna biru, ini M1 growth ya. Jadi uang kartal tambah uang giral sebetulnya. Tapi pertumbuhannya. Waktu komoditi slowing, nih duit kita juga menurun nih, ya. Daya beli itu turun, ya, gitu. Tapi daya beli itu juga disupport oleh pemberian kredit.
ya sebetulnya ada juga daya beli dari duitnya pemerintah gitu ya. Jadi kalau kayak gini ya kita mesti lihat juga nanti apakah boleh dibilang ke depan ini apakah ada stimulus dari pemilu dan lain-lain. Tapi kayak ini turunnya cukup dalam ya. Karena itu saya bilang ini tone down expectation saja. Jadi nanti juga toh dalam kenyataannya investasi itu stock picking gitu ya. Nah, kemudian yang warna abu-abu ini adalah kepemilikan SBN, kepemilikan asing atas SBN ini turun. Kalau dia bergerak naik itu kan positif lah bagi rupiah, bagi imbal hasil SBN gitu ya. Nah, kalau semuanya naik gitu ya itu positif, tapi jangan sampai kreditnya itu kekencengan, biasanya selalu diikuti oleh defisit gitu. Defisit ini tadi neraca berjalan tadi itu biasanya ada currency risk. Jadi ada ukurannya tadi nih Friska, pertanyaan Friska tadi ya. Sebetulnya dari 2011 kredit kita tuh kencang sekali loh di sini 25% gitu. Dan itu pemberian daya beli tapi di domestik tuh nggak ada barangnya sehingga dipuaskan dari import gitu. Itulah yang menekan rupiah dan saat itu ada berita eksternal The Fed melakukan tapering off. Gitu loh Friska. Audit sejarahnya ya. Om Budi, Jadi kalau teman-teman kayak gini saya ya terserah deh. Saya sendiri kombinasi ya di SBN saya juga ada di saham ya saham yang lebih domestik pembukaan lah gitu ya gitu. Om Bud, nanya Yes. dong, kalau ini kan data-datanya Om Budi kan enak ya, udah dapat dari Bloomberg Terminal kan memang komplit banget deh. Tapi kalau untuk kita yang nggak punya Bloomberg Terminal, kita bisa dapat apakah cukup data yang di-share sama Badan Statistik itu kan tiap bulan ketika inflasi keluar itu kan datanya selalu ada. Cukup nggak sih kita ngeliat dari situ untuk import sama data import, data ekspor, data kemampuan kita, currency-nya kita, itu bisa dipakai jadi acuan nggak ya? Ya ini sih memang harus invest ya Tante ya gitu. Kenyataannya seperti itu tapi untuk komunitas ya saya bisa sediakan termasuk ini ya teman-teman nih. Ini tapi at your own risk ya teman-teman di komunitas kan sudah saya kasih ya Tante Cynthia ya. Ada. Jadi ini kelihatan nggak nih? Coba Friska kelihatan nggak? Coba ada 2 sumber. Iya kelihatan. Ya ini kan bobotnya, ini price-nya terakhir, ini ratingnya tertinggi itu kan 5. Ya ini best target price nih. Ya ada siapa nih yang dari Palembang yang nanya yang belum paham. Ini best target price itu yang tadi yang 12 bulan gitu. Ini upside downside-nya ini pair-nya ya, ini EPS next year. PEG jadi itu adalah gabungan PE dibagi earning growth gitu ya. Ini leverage-nya DER gitu ya. Bahkan saya price to cash ini ya. Saya pilih siapa yang paling murah lah ya. Silakan lakukan sortir gitu ya. Oke, bagi warga KNY tadi ada dia ya. Dia paham ya dia ya. Malam Pak Atau Budi, Mbak alhamdulillah paham Pak. Udah lama ya ya. banget Jadi nggak silakan ikutan. sortir ya teman-teman. Tapi at your own risk ya teman-teman. Ada pertanyaan tuh Om Bud tentang emas. Silakan. Ada di room chat ya. Oke, gold ya. Saya juga punya gold ya, gitu. Tahun ini gara-gara dolarnya melemah, goldnya mulai naik. Tahun lalu itu kan tahun yang goldnya tertekan akibat dolar menguat karena panik ya seluruh dunia orang mengamankan diri di liquidity dolar walaupun ada inflasi gitu. Jadi ke depan kalau ada yakin ada dedolarisasi, ada baiknya punya gold gitu loh. Gitu Mas Iwan. Ya, dan perusahaan yang bikin gold siapa di Indonesia selain Antam? MDKA. BRMS. Ya, nanti lihat valuasinya ya Tante Cynthia. Iya. Gimana Friska? Oke Pak Budi. Pak Budi boleh nyinggung ini dong, banyak banget nih investor
newbie pandangan Bris nih Pak belakangan beberapa hari terakhir ini mewakili pertanyaan teman-teman investor pada umumnya kayaknya nih. Ya, saya sarankan gini aja, itu karena Mandiri yang punya banyak, price to book-nya dipepetin aja. Itu target price-nya menurut saya sih. Tante Cynthia bisa ngitung tuh kayaknya. Iya, tapi yang seru sih ketika kemarin Om Budi jadi bagian dari BRIS event, memang ketika Pak Tiko bilang BNI dan BRI-nya akan mengurangi porsinya karena kemarin juga mereka nggak nebus rights-nya. Jadi potensi untuk ada investor asing atau investor lokal yang akan masuk ke BRIS itu yang men-trigger harga sahamnya jadi naik cukup signifikan ya. Iya. Ada ya, dan ternyata BRIS yang selama hampir setahun kayaknya ya ngelihat BRIS di bawah terus dan Ya, nowhere to betul. go. Ya. Begitu naik dalam 2 hari berturut-turut semuanya jadi ikutan FOMO ya. Oke. Tapi iya, Saya cuman sebelahan, Tante. kayaknya Terus kecepatan awalnya banget. ada keraguan ya. Saya sebelahannya saya bilang, Pak, gimana orang tahu syariah itu murah, Pak, gitu. Karena coba aja, Tante hadir gak? Tuh tanya Bu Neneng deh ya. Hilby Panigoro gitu ya, banyak orang. Dia bilang kalau termnya itu sama, harganya murah, gue pilih syariah gitu loh. Syariah itu kuat sekali di level individu. Ya, pengen bersyariah. Makanya tuh yang wadiahnya, yang zero rates itu gede dia. Gitu. Tapi pada level corporate gitu. Gitu antara BCA, saya tanya Wardah dan BCA atau muamalat, siapa yang lebih murah gitu loh, Friska. Dan ke depan itu bagaimana dia punya layanan produk dan lain-lain. Dia tuh punya 18 juta nasabah loh. Menurut saya skala udah dapat gitu. Ya by the end of the day learn lah punya gitu. Itu tapi tadi again untuk pricingnya, price to book-nya lah harus disamain juga. Jangan dibandingkan dengan BCA ya. BCA itu berapa Tante? 4 lebih kalau nggak salah ya price to book-nya. Iya, udah jauh di atas 4. Gitu ya, Friska, ada lagi pertanyaan? Oke, cukup kalau saya Pak. Itu ada yang nanya gimana caranya ikutan komunitasnya Pak Budi. Itu katanya. nanti lewat Friska aja lah dimasukin ya. Friska tolong nih kayaknya nih Mas Teddy apa ini dari komunitas Friska. Oke, nanti DM aja teman-teman ya di Ngerti Saham buat yang mau Ya, join komunitas. materinya juga bisa dikasih ya Friska ke teman-teman. Tante Cynthia juga tolong dikasih. Tante Muti ada pertanyaan? Hadir Pak. So Ada far belum pertanyaan? Pak, mengikuti saja. Oke, ini ada Muazin Zihad juga nih. Ini warga komunitas juga. Silakan teman-teman, kita hari ini juga memberikan framework makro dulu ya. Jadi sekarang itu Friska dan teman-teman, ada baiknya kita lihat risk adjusted return ya. Jadi belajar melihat komponen risikonya baru ambil. Ya, risk itu katanya dari bahasa Arab yang diterjemahkan ke Indonesia itu rezeki katanya, gitu, rezeki gitu. Berani mengelola risiko dapat rezeki gitu loh. Silakan teman-teman. Oh itu Friska udah ngasih materinya tuh ya. Silakan di download ya. Tapi kalau yang tadi yang spreadsheet nanti yang di komunitas saja ya Friska ya. Saya ini harus juga hati-hati ya. Tante Cynthia ya tadi yang tabel itu perlu kedewasaan lah ya, selalu take your own risk gitu loh. Iya. Itu membantu aja tadi menunjukkan ada peraga yang mana value, mana price ya, Friska ya. Dari beberapa perjumpaan, oh Pak, gimana lu bisa dapat yang seperti itu? Ya ikut aja komunitas deh gitu. Nanti diupdate gitu loh. Sebenarnya dengan ikut komunitas ini tuh kita banyak belajar banget deh. I mean, kalau cuman sekedar ikut-ikutan beli dan jual dari teman-teman atau lihat dari influencer kayaknya banyak tersesatnya. Jadi ketika Pak Budi kasih wejangan malam hari ini sih mestinya banyak banget yang harus dipelajari dan bisa diambil hikmahnya ya Pak Budi.
Waduh, namanya hikmah. Tante Cynthia ini saya udah lama banget kenal loh. Dari sejak zaman krisis. Gitu, kita ngasih kesempatan yang kepada yang muda-muda lah gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Udah lewat 1 jam nih, ya. Udah oke, udah cukup kayaknya Pak Budi. Ya, thank you. Terima kasih sekali teman-teman. Semoga kalau nanti ada ya lanjutan ya, kita bisa bikin sesi lagi dan kasih tahu aja. Sebetulnya saya juga minta ke Friska apakah itu dari Akhir bulan nanti Pak Budi yuk. 28 Iya. 27 ya Pak. Baik, gimana kalau diajukan dulu pertanyaan ya, supaya kalau kayak gini kan banyak orang kayak terjun itulah ya, bebas gitu ya. Tapi maksudnya we give the framework ya, bagaimana fund manager seperti kami ya, untuk reksadana kami nomor 2, Tante Cynthia kita aiming nomor 1 loh ya, gitu. Jadi ini adalah investment prosesnya lah ya, dan tadi juga saya sampaikan supaya berinvestasi lebih sehat ya. Berapa Friska acuannya generasi kalian punya? Ya, 6,4 M ya. Jadi 320 juta. Amin. Setahun kali 20 tahun ya masa hidupnya ya. Oke, teman-teman.